Bolehlah kaki diputar-putar dikit dalam keadaan itu. Bang, bawah. Ini menutupi coy. Bisa nggak ini di konekin kan ada lagu. Jangan gitu, ada ini paksakan cek Bapak Ibu yang masih di lantai dasar, mohon untuk naik ke aula karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Salam Kebajikan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musyarawat Utara, Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Baijuri MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musyarawat Utara. Yang sama-sama kita hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musyarawat Utara. Yang sama-sama kita hormati Kepala Forum Kerumunan Umat Beragama Kabupaten Musyarawat Utara, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara yang diselenggarakan pagi ini, yakni moderasi beragama, aparatur sipil negara dan lintas agama di tahun toleransi 2022 yang diselenggarakan oleh Forum Satuan Umat Beragama Musyarawat Utara. Tak lupa pula salam serta salawat kita haturkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya membaca susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara moderasi beragama ASN dan lintas agama di tahun toleransi tahun 2022 Forum Kerumunan Umat Beragama Kabupaten Musyarawat Utara. Yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Firman LC. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak, saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita di pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan daimin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh. Kokohkan persatuan kami, Ya Allah. Ya Allah, kokohkan persatuan kami, Ya Allah. Kuatkanlah persatuan kami, Ya Allah. Jadikanlah bangsa kami ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang senantiasa bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Panitia Kegiatan Moderasi Beragama ASN dan Lintas Agama di tahun Toleransi 2022 oleh Ketua Panitia dan sekaligus Ketua FKUB Kabupaten Musirawas Utara. Kepada Bapak Haji Muhammad Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Selamat pagi buat kawan-kawan kita yang hadir di sini, dari pihak tetamu dari Purwokerto Beragama, ada Pak Wayan Kancang. Cuman yang nggak datang cuman pelan. Ada yang pelan, ada yang Kancang aja. Penyuman yang pelan untuk datang itu pelan, ini Kancang bukan. Ada Semanto dari itu ya, dari Kristen, dan kemudian ada Pak Rubin Bayi dari SPDMO. Mana Pak Rubin? Tunjuk Pak mana pun benar. Dari Kristen juga. Ini Pak Semanto tadi untuk Protestan. Pak Semanto dari Kristen. Ini Pak mana? Ada dari Katolik, Pak Justinus. Dia sering berangkat Pak, tahun muda dia Pak Menang. Kalau dikirim ke Palembang,
katanya sering-sering holiday. Tentunya yang alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya kita hadir pada hari ini untuk kami menghadirkan yaitu Kaban Kespampol Utara dan kita di Novan. Kemudian ada juga Pak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekarang yang mewakili Kasupat Tiru dan juga banyak yang hadir para tuan dan diundang sesuai dengan tema kami moderasi beragama, ASN dan kemudian lintas agama. Terus kemudian di tahun toleransi 2020. Maka kita sudah hampir 3 kali sebenarnya gagal ada acara ini berbarengan dengan Pak Kanwil datang, tapi beliau tidak sempat hadir. Maka tadi kehilangan momen 2002 tahun toleransi. Kenapa juga? Karena laju kelawak. Untung aku mengadu ke ini. Kalau udah besok dia berangkat ke Solo, tambah lagi ya. Salam jatuhkan pada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang dalam gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang. Insyaallah di bulan masa nanti kita akan mendapat kesempatan dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Pak Kantor dan Bapak Kesbang kami melaporkan sebagai ketua panitia bahwa acara hari ini tentunya tidak akan terlaksana kalau momen-momen ini sepertinya memang difasilitasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekarang Medan ya, lalu lewat sektor. Dan kemudian dapat terlaksana juga ketika kami mengundang Bapak, saudara-saudara yang memang tidak bisa hadir, maka kami perusahaannya lagi undang, dikirim WA dan kemudian ditelepon. Cuman sahabat aku sahabat baik WA pun membalasnya, ditelepon tidak tahu mana jawabannya. Ada jawabannya di situ dikatakan yang jawab ngomong maaf, ini lagi dalam keadaan di luar kota. Ibu hadir ya. Termasuk Pak Polri, masa susah dihubungi. Allah, sibuk ya. Pak saudara-saudara, tentunya komiteri kita telah menghadirkan 2 orang, yaitu Pak Kepala Kantor dan juga yaitu Pak Kabang Kespampol. Nanti bertanyalah tentang kerukunan, moderasi beragama, apa dikatakan moderasi dan sebagainya. Artinya, pokoknya mereka berdua inilah yang paham tentang urusan moderasi beragama ini. Mudah-mudahan artinya acara ini tuntas, bagus, rapi, aman, dan yang terpenting adalah silaturahmi dan rahim ini yang kita ciptakan pada hari ini yang membuat kita hapus perlindungan kalau tidak bertemu itu ya. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas hadirnya dan nikmati doa masih ini ada jamuan-jamuan dan jangan gelisah, insyaallah ada juga makan siang. Ya. Kemudian insyaallah balik juga sekedar untuk balik ongkos minyak, insyaallah mudah-mudahan. Amin. Tapi untuk 1 kilometer baik. Jadi kita dinas perlu baca. Allah inilah kalau bertemu dengan rapat-rapat ini. Pak Kaban dapat disadari ini Sumatera Utara Pak Gubernur mewakili kepala Tua Sumatera Utara ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Muhammad Ali. Selanjutnya bimbingan serta membuka acara moderasi agama, ASN dan lintas agama di tahun toleransi 2022 oleh Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Bajuddin MSI. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardutu ya indah jatina. Kami hormati Bapak Kesbangpol Zulnopa, aku jumpa Aryan MPD. Zulnopa ini murid saya. Maka nak mani tak lain aku tidak mani. Walaupun di kepala dinas Kesbangpol murid saya. Muridnya yo, bukan murid itu punya ajarnya. Ada apa? Nah, tidak mau nikah aja kalau nak lembak bahke, nah. Murid saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Jadi Pak Ali, murid kalau lagi jadi kepala dinas, nah, apa lagi awak mesti jadi kadernya. Jadi beliau ini tahu kan? Tamat SE sarjana ekonomi. Setuju? Jadi awak baca niat, baca biologi mau aku kini baca juga biologi mau. Boleh kan? Uji korin, kapan murid itu baca pak, maka baca, mentah baca, Alhamdulillah beliau dipercayai oleh Bupati Musirawas Utara untuk memimpin Kesbangpol. Mudah-mudahan di tangan beliau kondisi Kabupaten Musirawas Utara ini lebih kondusif dan lebih aman ke depannya. Kami hormati Bapak Kasbag PU, ada juga Ketua FKUB sekaligus kasih haji, Ketua panitia, banyak nih yang ada mata. Bukan tiga upload katanya. Dari tiga upload, tapi kubisi kebaik, namu jangan samo. Yo, ada kasus kami dulu. Kami dulu terkasus Pak Rahman, Muhammad Ali moderator, Muhammad Ali narasumber, Muhammad Ali peserta. Agak bisa dikat kayak gitu. Nah, aku mengikat ke bayar Pak Ali. Kagak lumpur. Yang kita kan Pak Ali. Maka kalau mau ngomongin murid aku tuh kok dalam ngerti itu. Iya. Joni salah laporan ini musikat itu dikit ya. Yang kami hormati ada juga pembimas masyarakat Hindu, masyarakat Katolik, masyarakat Kristen, kepala KUA, ormas Islam dari NU, Muhammadiyah. Kalau Bawaslu ini dari KUB, aku udah baca lagi dari hubungannya Bawaslu. Iya Bawaslu ke KUB. Tapi ada juga Pak Nopa ya. Iya Bawaslu kan pengawas. Aduh nah, kalau dengan Kesbangpol makan kesawurian Bawaslu. Tidak baca. Tapi sekalian, hari ini memang salah satu agenda acara yang telah disusun oleh KUB yang semestinya sebenarnya adalah kemarin pada saat kedatangan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tapi lain dan hal dan mustahil, hal yang mustahil, beliau tidak dapat hadir karena 3 kali agenda aku dewa yang akan sudah 2020 batal lalu. 3 kali, 8 kali batal. Agak mengaju dulu, ya. Tapi ya mereka ada hikmahnya. Tapi karena agenda acara ini sudah disusun, ya, sudah diformat oleh Ketua KUB, maka hari ini beliau mengatakan walaupun sangat sederhana, tetapi maknanya
substansi yang kita ambil. Baik Bapak sekalian, mari kita buka acara ini. Moderasi beragama ASN dan lintas agama di tahun toleransi FKUB Kabupaten Musirawas Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bawa beli materi dikit baik, ada banyak yang kapan dah ada materi, kata upload deh dong. Materi ini kita bawa di sini, ya. Terus sekalian, kalau kita menyebut moderasi beragama, maka terlintas di antara kita hubungan antar umat beragama. Alhamdulillah, Provinsi Sumatera Selatan adalah zero konflik. Zero itu no, tidak ada konflik yang berhubungan dengan keagamaan. Isu sara, walaupun ada percik-perciknya, tetapi tidak sampai ke permukaan. Maka dikenal Sumatera Selatan itu dari zamannya Pak Alek Dode terkenal dengan zero konflik. Alhamdulillah, Kabupaten Musirawas Utara sampai lebih kurang 5 tahun sampai 6 tahun ini saya memimpin kantor Kementerian Agama, tidak ada isu-isu yang berhubungan dengan isu sara. Ada satu sedikit-sedikit percikannya, alhamdulillah bisa teratasi. Karena memang saya mengutamakan para pendahulu, para kepala urusan agama kecamatan untuk mendeteksi secara dini. Kalau ada riak-riak gelombang, cepat lakukan pendekatan secara persuasif edukatif. Yang sering riak-riak itu di kecamatan itu, ya, di kecamatan itu. Pak Wali dengan sakit ya Pak Wali. Ada laporan, maka sebelum saya turun, saya perintahkan kepala tua cepat koordinasi. Ya, jadi cepat koordinasi sehingga membuat aman masyarakat sekitar. Ini yang lebih potensi untuk hal-hal yang tidak diinginkan itu cepat bakar seperti api dengan bensin. Karena informasi yang kita dapatkan itu kulitnya itu benar, sampul bukunya benar, tetapi isi bukunya salah. Saya sering didatangi oleh pihak Kodim, BIN, ya, dia ingin lapangan, aku ngomong, Pak, tuntas kali telah pulang. Maka diskusi kami, nggak usah ke lapangan. Saya jamin Musirawas Utara zero konflik. Saya jamin Musirawas Utara tidak ada kaum sempala, kaum beradikal. Karena BIN itu, Pak, ini dapat info ini sini. Maka saya jelaskan 1 jam 2 jam diskusi. Kita tidak apa-apa. Karena tugas BIN itu menelisik. Ada riak-riak yang sehingga itu akan muncul ke permukaan dan kita menjadi sasarannya Kementerian Agama. Maka di Musirawas, di Lubigau itu sering. Saya lupa di pondok pesantren yang Musirawas itu apa, Mas? Yang dulu menjadi sasaran dari pihak BIN. Ya, apa nomornya? Isinya itu arahnya ke radikal. Tapi alhamdulillah kita tidak bicarakan kabupaten lain, yang kita bicarakan Kabupaten Musirawas Utara adalah yang zero konflik. Baik, kita teruskan. Coba kita itu dulu. Ini supaya jangan tegak. Kerja dulu. Jangan tegak. Oke, kamu tegak ya. غضت عيناي شوقا ولطيبة
Baru tak tangan. Iya. Baik sekalian, sengaja saya putar ini untuk yang agak tegang dikit. Kalau sudah menyebut kerukunan yang tegang di lutut dan sini. Wah ngancam kena, dia ya kaki kapal sadar, ya. Apa terjadi kok ya? Irama ini bagus. Apa yang nyanyi tadi Pak Kesopo bertanya di mana itu? Baik. Kalau kita sudah membicarakan kerukunan umat beragama, kalau kita lihat FKUB ini adalah memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman, merawat keberagaman keagamaan di Indonesia. FKUB ini menjadi salah satu rumah bagi seluruh agama yang telah ditetapkan dalam regulasi. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah ditetapkan dengan undang-undang 6 agama yang ada di Indonesia. Maka wadah ini karena dia berbagai macam platformnya, berbagai macam misinya, berbagai macam ajarannya, maka dibuatlah satu wadah, satu rumah. Itulah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jangan salah, bukan komunikasi. Kakek forum komunikasi. Ada lagi forum kesatuan. Jangan salah, Pak Salih. Kakek FKUB itu forum kesatuan, bukan. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini disosialisasikan dan dipromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi di antara berbagai elemen masyarakat. Rumah ini menjadi tempat, menjadi naungan, menjadi aktivitas orang-orang yang beragama, khususnya di Kabupaten Musirawas Utara. Kita alhamdulillah tidak ada gejolak itu. Memang Pak Ali kapan mau dibuat desa kerukunan? Belum. Sudah ada, tapi belum sudah, tapi belum diresmikan. Nanti mau dengan Pak Kesampol, dan kita itu buat itu di SP 9. Ya. Nah, kalau memang ini kan nanti ada Mino kan. Ya. Kalau Kesampol adalah tentang kita memang tidak banyak, Pak. Jadi ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Tetapi kalau di Oku Timur, wah itu luar biasa. Lengkap. Termasuk Konghucu ya. Ya. Tapi tidak mustahil. Ke depannya, Kabupaten Nusa Tenggara ada Konghucu. Tidak masalah. Karena kita ada regulasi. Maka dibuatlah Forum Kerukunan Umat Beragama. Baik, ini yang aku ngomong tadi, Pak Kesampol, jangan keluar dulu. Aku nanti ceritain ini yang penting, yang barangkali harus kita pahami. Di dalam peraturan Menteri bersama Menteri PNB, Mendagri dan Menteri Agama tahun 2006, bab 8 pasal 73. Ini yang perlu dipahami oleh pihak Kesampol ini. Anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB didanai dari dana APBN tingkat pusat, APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2 kabupaten. Tadi Pak Ali bisik kalau Pak sebut ke itu Pak Kesampol itu Kalau nih awal diisi dari itu. Iya. Jadi kalau kita melihat PNB ini tanggung jawab pemerintah kabupaten. Jadi Pak Nova dianggarkan untuk FKUB itu. Jadi kalau aku nyinggung di kabupaten lain, kadang-kadang Pak Ali ini kecil, pada gede, kecil padanya. Kapan parkir sana? FKUB Kabupaten Oku Timur, mobil dinas.
FKUB Ogan Ilir. Jadi kemana kawan Bali? Jadi kapan pertemuan FKUB badannya gede tapi kecil. Nah, Pak Nova, dia bilang mau Bali tak Bali ya? Mobil saya jadi kan, menaruh paling dulu. Jadi yo. Yo Pak itu, saya lihat hampir semua kabupaten mempunyai mobil dinas FKUB. Dan di mana ada pasal. Jadi kalau Pak Nova itu menganggarkan untuk FKUB ada mobil, tidak bertentangan ini. Pasal 73 bab 8 Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2006. Tapi ada Kesbangpol belum. Mudah-mudahan. Belum ya? Mudah-mudahan belum. Yusuf, yo. Tapi mudah-mudahan beliau kan baru. Ini baru. Yo, di tangan beliau ya, mana yang namanya ormas keagamaan, ormas Islam yang berbawa naungan Kesbangpol mohon untuk dilihat, didingok ya dan diurus ya. Paling ini pada nego 3 bulan ini dikit lah. Hijau balik. Pokoknya balik kan bisa tadi itu. Jangan lupa nyebut yang tunggu pasal itu. Itu gede sobukan. Kemenak nikin pula maksudnya. Ya, jadi ini ada tanggung jawab pemerintah kabupaten terhadap FKUB. Karena dampaknya apa? Kalau ini kacau, dampaknya kalau ada 3 kabupaten yang ada lemah kepengurusan FKUB ya. Tapi rata-rata seluruh kabupaten itu gagahnya Stadi Bandung ke Bali. Itu nggak pernah Pak Ali FKUB Stadi Bandung. Belum ya? Insya Allah dalam waktu ke depan. Jadi Pak Bapak kadang kecikan pada Bali. Kapan yuk gambar di gunung itu pergi ke Malang. Dari mana Ogan ini FKUB Ogan ini. Musirawas Bali mana? Musirawas ke terakhir ke Bekasi, ke kampung ini. Dia tahu ke Bekasi. Kampung Kerukunan. Dia tahu ke Bangka. Itu dari PK agar kita benar. Rahman pengurus Lubu Linggau. Iya. Tolong nih Pak Kesbangpol tahun depan dipakai lah anggaran itu. Saat ketahu tuh, saya ketahu tuh bahkan ngantor itu kan tahu ya. Nah, kan tahu tuh dia apa? Iyo. Ya, karena ini perbandingan. Musirawas tahun belakang kembali tahun ini ke yang ada tanah bapak tuh di sana tuh rumah ibadah lengkap. Pak Haji. Ya Pak Haji apa itu? Yang di Bekasi, Di Bekasi. Rumahnya itu tanah itu ada 5 rumah ibadah, nah termasuk pengunjung dibikin. Oh hebatnya, sengaja dia, nah di tanah itu dibuat 6 rumah ibadah. Berangkat ke situ. Kemudian tahun 2023 diangkatkan oleh beliau ini Murah Tanah berangkat, Pan. Berangkat. Bali uji saban. Basing lah, pokoknya keluar dari Upik. Kebawa semua mobil lah. Iya, mesti keluar. Tidak gitu. Setuju kan? Jadi Pak Nova catat Pak Nova. Aku catat itu. Kakek pernah catat lupa. Baik, teruskan. Dan ini diperkuat dengan peraturan gubernur nomor 16 tahun 2012 tentang pembentukan forum kerukunan umat beragama Sumatera Selatan bab 4 pasal 9 bahwa nah ini penting, dana penyelenggaraan FKUB provinsi dianggarkan dalam APBD provinsi dan pada setiap tahun anggaran. Jadi turunannya FKUB provinsi dianggarkan oleh Pemprov provinsi, kabupaten dianggarkan oleh kabupaten kota. Ini pergubnya dong. Jadi kalau Pak Kesbangpol yang anggarnya salah. Iya, tidak di dalam KPK ini. Memang ini ada aturan yang mengikat tentang keberlangsungan FKUB. Terus
tiga unsur kerukunan umat beragama. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Ini yang harus mindset kita dulu. Jangan gitu kapan nyinggung agama lain itu gemiti, nak bedok. Gemiti kan ayu. Bukan gemiti nak limo. Gemiti kemana cawe. Kalau pacak jangan, kalau pacak itu ada, kalau pacak dosa. Mindset kita dulu. Menyamai mindset kita dulu. Ya, jadi kesediaan untuk menerima. Ada kesediaan di hati ini. Menerima. Aman mereka ibadah di Nibo. Aman Pak katanya. Alhamdulillah lah ya kan. Iya. Aman. Nah, ke pura itu pura ya. Itu seminggu sekali atau sebulan sekali? Kalau untuk bersama Jumatnya itu 15 hari sekali. Sekali. Kalau Islam kan yang Jumatnya kan seminggu sekali. Ya. Kalau untuk ini 15 hari. Oh, 15 hari satu kali. Aman kan? Aman. Dengan ibadah. Aman. Tapi kalau kita dengan mindset tadi, aman cara supaya jangan dibuat siko, tidak baca ibadah. Tidak ada masalah. Inilah kata Gus Menteri itu, moderasi kita. Ya. Yang kedua, kesediaan menyiapkan orang lain untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakini. Kita tidak pusing sepanjang tidak mengganggu masyarakat secara umum. Mendilah organ tunggal di tempat ibadah yang tampung, nah itu mengganggu. Tapi sepanjang tidak mengganggu, membiarkan orang lain untuk beribadah. Ini dulu 3 unsur ini. Ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajaran agama. Jadi mesra kita. Ya, kita mesra mengamalkan ibadah kita, dia mesra mengamalkan ibadah mereka. Inilah 3 unsur di dalam kerukunan umat beragama. Kalau 3 ini ada dalam mindset kita, pikiran kita, perilaku kita, maka tidak ada sara isu sara di daerah kita. Tidak ada konflik antar umat beragama di daerah kita. Maka selaku para pemimpin, para pemuka agama, berikan pengertian kepada umatnya. Jangan ngompori. Kita kadang ngompori. Justru kita berikan pengertian kepada umat kita. Oh, jangan. Untuk buat gereja ada aturannya. Buat rumah ibadah ada aturan. Supaya aturan itu diberlakukan dan ditaati, no problem. Let's go, silakan. Tetapi kalau aturan dan regulasi itu dilanggar, tidak ditaati, maka ketua FKUB memberikan penjelasan. Inilah ketua perlunya forum kerukunan umat beragama. Baik, kita teruskan. Penentu kerukunan itu adalah kerukunan beragama itu 2 faktor. Pertama, sikap perilaku para dai atau tokoh dan para tokoh umat agama, baik itu dai yang umat Islam maupun dari Hindu, Kristen dan Katolik. Karena dia menjadi contoh, cerminan, memberikan motivasi, ngompori. Jadi ini yang penting. Para pemuka agama, para dai, ya, toleran dalam model ketika berdakwah, saling menghormati paham aliran mazhab. Di dalam umat internetnya saja, tidak boleh ambali. Tidak boleh ini besekolan itu. Hukumnya batal itu. Kapan tidak sah. Pak Firman di Mekah besekolan dulu lagi. Tak dulu, berdulu legalan teman kawan. Tunggu naik. Ini termasuk tadi menghormati paham mazhab. Dan jangan fanatik dengan mazhab. Kapan samping dulu, kapan tak samping haram, kapan tak samping neraka.
ini dalam internet kita. Ini harus dipahami dulu. Memang agak berat, Pak Baron. Ya, agak berat. Kadang-kadang asal nak kudengu cocok ya dia. Tapi regulasinya memberikan kesempatan kepada mereka. Kenapa kita harus ribut? Ya. Yang ketiga, tidak menyalahkan paham kelompok lain tadi, sama. Mengagung-agungkan paham diri sendiri, yang lain salah, yang lain salah, yang lain bilang, yang lain berlaku, gitu sungguh. Aku kunci suruh gua dengan gitu. Ya, ini ditambah dengan berita hoax, hate speech. Ini yang harus dipahami. Menghormati pemeluk agama lain. Nah, kalau ini keluar, Pak Wayan Gancang, Pak apa namanya? Pak Ruben, Pak Agustinus, aman. Sepanjang tidak melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, penentu kerukunan adalah kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Nah, ini gawenya Pak Kespangpol, gawenya Pak Pemenang, ya. Tidak berpihak pada agama, parpol dan golongan tertentu. Makanya aku tidak baca. Aku kenapa Islam? Pokoknya Islam yang Kristen jangan. Karena saya pemerintah. Ini yang kacau nih, pemerintah ikut menyuhin. Tahu bahasa menyuh Pak? Dekat supaya tidak bisa berkembang. Maka saya katakan dengan Pak Ali sebagai ketua FKUB, Pak Ali cepat sana, lihat mau siapa, alirannya di mana, dicek. Apalagi zaman medsos ini, kejadian di Muratara, kantor wilayah tahu duluan Pak. Makanya mau Pak Kuang, kalau telepon ada apa cepat, tidak lanjut, eksekusi. Lihat apa masalahnya, laksanakan. Kerja Pak Kanul tahu duluan. Ya. Yang kedua, bersinergi dengan tokoh-tokoh semua agama. Maka kalau ke tempat saya orang Pak Ruben, Pak Wayan datang, oh silakan Pak, kan kopi. Sinergi. Ya. Karena sedang pemerintah. Pak Kespangpol misalnya terima dari Wayan, terimanya. Dari Kristen, terima, Katolik, terima. Yang ketiga adalah mencegah konflik umat beragama atau seagama. Antar umat beragama dan seagama. Kalau di Muratara ini, kalau di Timur, kalau antar umat beragama itu agak bangsa royan, kalau seagama ya, seagama ini penting. Kunci korek, tak boleh itu. Kunci firman. Lah boleh, nah, pencegahan itu. Walaupun tidak berlaku, pencegahan. Nah, makanya tugas pemerintah, kepala KUA, para penyuluh, kan pertanyaan Menteri Agama, para penyuluh, mendamaikan mereka, mengamankan mereka, menenteramkan mereka. Jangan ngompori. Api itu kecil kalau disiram, tapi kalau disiram pakai bensin gede. Siram dengan air. Itulah tugas para penyuluh. Itulah tugas para kepala KUA. Yang keempat adalah penguatan forum kerukunan umat beragama. Ingat, yang penting pemerintah memberikan kesempatan kepada FKUB untuk membuat program rancangan sehingga kerukunan umat beragama di kabupaten bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita banyak berharap dengan Pak Kespangpol yang baru untuk mensupport FKUB ini. Ya, kalaupun memang ada banyak mobil, ya minimal ada dana hibah untuk FKUB untuk membuat seperti ini. Untuklah Pak. Iya.
moderasi beragama. Itu apa yang dialami masyarakat kita, rakyat kita, ya, umat kita. Nah, maka Pak Menteri Gus Yakut membuat sistem, solusinya adalah moderasi beragama. Kalau kita melihat moderasi itu menurut bahasa Indonesia sebagai pengurangan kekerasan, penghindaran keistimewaangan bahasa Arab banyak wasat yang kami tengah-tengah, wasat tomi tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maka pada dasarnya itu, kalaupun kita menggunakan mazhab Syafi'i, kalau ada yang mazhab Hambali, jangan dikafirkan, jangan dihalalkan. Wasatnya, ketika moderasi disandingkan moderasi beragama, istilah tersebut merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap dan praktik beragama. Jangan terlalu ekstrim, ya, mengurangi, ya, keekstriman kita. Kapan ekstrim itu? Kapan aku dan aku halal, kapan aku berusuk. Kita ingin dulu kita bawa siku buku baca semua. Gitu, bawa siku baca buku sudah mengkafirkan orang lain, sementara orang lain sudah sehari baca buku. Maka kunci bahasa rusun itu perkataan dalam saya. Pokok-pokok alam tua, pasal harinya kasih kita dalam itu. Baik, jadi inilah sikap kepanjangan kita, bagaimana kita memberikan moderasi beragama ini dalam sikap hidup kita, ya, di sikap perilaku kita, dimanapun kita berada, apalagi para dai, para tokoh agama, ujung tombak dari Kementerian Agama, para pendulu memberikan solusi kepada masyarakat. Inilah yang dinamakan moderasi beragama. Barangkali itu saja. Ada jam 11 sore, kalau kita makan gitu, awal belum, Pak Alila gitu udah upload tuh. Ya, jadi mudah-mudahan sikap ini akan memberikan paham kita. Kalau dipanjang lagi agak panjang, tapi terakhir sebelum tutup, apa kata Pak Menteri Agama dalam kesempatan yang dia menyampaikan? Saya masih menemukan atau menerima laporan di lapangan, masih ada ASN Kemenak yang sikapnya tidak moderat. Bukan ASN saja, para guru, para guru. Ya, penyuluh itu sudah keluarga besar Menteri Agama, Kementerian Agama. Ini Pak Gus Yakut. Masih ada ASN Kemenak yang sikapnya tidak moderat, tidak di tengah-tengah, tidak lurus. Ini terlihat antara lain dari postingan di media sosial yang Pak oleh media sosial. Orang akan membaca itu, sapo, mesti okori, ada mana mana itu. Ya, contoh ini yang timbul. Kenapa Pak Menteri melihat? Kenapa? Daripada banyak pertanyaan dosa posting, ya, ini yang timbul. Kata Pak Menteri, masih banyak keluarga besar Menteri Agama, ASN Menteri Agama memposting di media sosial yang tidak moderat. Ada tim yang memantau dan melaporkan. Ada tim yang memantau dan melaporkan. Saya berharap setelah ini tidak ada lagi. Kemenang harus dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keberagaman yang terjadi di Indonesia. Yakut Khaul Komas Menteri Agama Republik Indonesia. Ini pesan beliau dalam sambutan Rakornas secara nasional seluruh Kementerian Agama para menang dikumpulkan di Jakarta. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Musi Utara. Jangan munculkan ketidakmoderalan kita. Jangan tampakkan bahwa kita tidak moderat, malah mengopori supaya orang benci
hal-hal yang moderat. Inilah substansi dari moderasi beragama. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang luar biasa, dan kita sesuai dengan amalan kita. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menghujat orang lain, untuk meremehkan orang lain, untuk mencaci orang lain, untuk menghina orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan itu. Oleh karena itu tidak usah ditiru. Kalaupun ada barang kami yang menghujat, yang mengancam dan ingin membunuh, maka itu menurut saya berbeda dan itu tidak perlu ditiru. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amanah ini untuk Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Santai Juli atas materinya. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita bersama. Selanjutnya umat beragama baik dalam bentuk dialog maupun mediasi untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan perselisihan. Ini tugas pokok kita sebagai FKUP. Forum Kerukunan tahun 1987, SMP tahun 1990, SMA 1993, S1 2005, S2 2009. Pengalaman bekerja sebagai Kepala SD Negeri, Staf Dinas Pendidikan, Kabin Pengembangan Pemuda Dispora, Kabin Pengairan PU, Sekretaris PU, Sekretaris Dispora, dan sekarang Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Pengalaman organisasi FKUB, alamat kantor Jalan Lintas Semarang Bukit Utara, Rumah Karangjaya, Kecamatan Karangjaya. Nomor telepon handphone 0853 819 7788. Itulah biodata beliau, Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara akan menyampaikan apa kami persilakan. Bapak Kasubag DU, Ketua Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, rekan kami SN dari Bawaslu, Adinda Ahmad Remai. Kami lama Pak sama berjuang dengan Pak Remai. Namun sekarang sepertinya kami tidak disuruh jauh-jauh Pak. Saya di Kesbangpol, dia di seberang, saya atau Bawaslu di seberangan saya. Bapak Ibu yang hormati, masuk ke moderasi yang telah disampaikan sebagai mendahulukan. Bukan hal yang pasti Bapak Ibu, mengapa ini selalu digadang-gadangkan. Acap kali sudah mulai masuk kerukunan umat beragama. Kalau tidak kita jaga dengan baik, tidak kita lakukan pemantauan dengan baik, akan dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tentunya mengatasnamakan agama. Kita sudah mulai masuk pada tahun politik. Jadi tugas kami akan semakin berat. Pada tahun politik akan banyak sekali isu-isu yang dapat dimainkan, akan banyak sekali hal-hal untuk dijadikan upaya untuk menjatuhkan lawan politik. Akan banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang mungkin akan terjadi. Sementara kita telah dinobatkan sebagai wilayah Sumsel khususnya zero konflik. Nah, ini tentu menjadi tugas yang sangat berat bagi kita semua Bapak Ibu. Kami dari
dibicarakan nelpon tengah malam lagi dekat di batasan tersebut. Kita saling berbagi informasi, kita saling berbagi pengetahuan. Saya akan sangat senang sekali jika hal yang saya lakukan atau hal yang terjadi Bapak Ibu mengatakannya pada saya, Pak Kespakpol, atau panggil saja nama boleh, karena banyak juga yang begitu dari saya sih, Nova, Pak Nova, ini salah, itu salah, sebagusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Saya akan sangat senang sekali dan saya akan sangat berbangga hati ketimbang apa yang saya lakukan, apa kesalahan yang saya perbuat, Bapak-bapak sekalian ungkapkan ke orang lain sebelum konfirmasi ke kami. Artinya apa? Artinya kita dapat berbenah, kita dapat memperbaikinya. Timbang sudah menjadi berita yang viral, berita yang kurang mengenakan, salah-salah bisa jadi hoax. Ingat Bapak Ibu, peringatkan saudara-saudaranya, saudara-saudara kita sekalian, bermain cantiklah dalam menggunakan media sosial. Kita akan dikenakan undang-undang IT jika itu sudah masuk kerana pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jujur saya sampaikan pada forum ini Bapak Ibu, aparat penegak hukum sangat gampang sekali melacak keberadaan penyebar hoax. Karena ini baru sudah kami lakukan kemarin, kami sudah koordinasi ke Mapolres, ada hal-hal yang kurang mengenakan tentang kita kabupaten perihal penyebaran. Tahu kami lokasinya. Nah, terus hubungannya Bapak Ibu, FKUB menjaga kerukunan umat beragama di sini tentunya sangat penting, peran aktifnya Bapak Ibu di dalam ikut mensukseskan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024 yang akan dihelat pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada bulan November 2024. Nah, kita semua Bapak Ibu, termasuk kami karena Kesatuan Bangsa, tidak ingin tentunya kita, saya yakin kita semua yang hadir di sini tidak menginginkan adanya konflik-konflik, terlebih wabil khusus itu sumbernya salah. Bagaimana kita meminimalisir hal-hal yang tersebut? Tentu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama, kita mulai dari lingkungan terkecil, kita mulai dari lingkungan keluarga, kita mulai dari lingkungan masyarakat sekitar, meluas dan jadilah kita seperti apa yang diharapkan. Tentu di dalam beberapa kandidat nantinya akan ada yang berbeda-beda agama. Jujur kan kalau memang mayoritas Islam ya Islam, tapi ada kandidat lain juga yang beragama lain, dan itu wajib hukumnya untuk kita dapat menghormati. Jadi kita di FKUB bukan hanya rekomendasi rumah ibadah, bukan hanya meluruskan agama kita masing-masing, lebih dari itu kita wajib berperan aktif di dalam mensukseskan perhelatan pemerintah, karena kita di bawah
khusus di Kabupaten Musirawas Utara yang digadang-gadangkan Pak, Kabupaten Musirawas Utara digadang-gadangkan sangat rawan, digadang-gadangkan hobi meribut. Musirawas Utara, boleh tanya dengan adik dari Pak, kalau kita kegiatan di luar provinsi dikatakan murah arah Musirawas Utara, itu pengalaman pribadi. Apa yang dapat disampaikan teman-teman kita yang kita murah arah? Oh, murah arah itu 25 ya. Jujur, murah arah ngeri. Orang hanya mampu berkata tanpa melihat apa yang sedang terbukti. Beberapa kali pemilihan kepala daerah, beberapa kali pemilihan pernah proses saya Pak. Ada keributan yang berarti. Batunya apa? Orang hanya mendengar secara sepihak, dan ini juga dapat dikategorikan Pilkades yang digadang-gadangkan akan kacau, bukan hanya kacau, ada balau. Digadang-gadang Pilkades akan kacau balau, terlihat. Berarti bagaimana? Orang hanya berpikir tanpa tahu terlebih dahulu sebelumnya. Alhamdulillah kita ada murah untuk berpun. Nah, terus hubungannya dengan pemilu Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak kita semua dapat berkontribusi, dapat mengambil peran aktif dalam hal menyongsong pesta demokrasi. Sudah mau dimulai, bulan 12 sudah penentuan. Kalau tahapan sudah dimulai, dan menyebut sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Kemenang tadi perihal FKUB pada Kabupaten Musirawas Utara. Kalau yang kita laksanakan pada saat ini Bapak Ibu, ini bersumber dari Kementerian Agama, dan hebatnya FKUB ini bukan hanya dari Kementerian Agama. Peraturan yang dikeluarkan yaitu peraturan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi jelas, tugas kita jelas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat membantu kami pada Badan Respon Polri. Pada tahun 2020 FKUB ada di Kabupaten Musirawas yang dari kabupaten. Karena negara kita bukan hanya negara di dunia dilanda virus COVID-19, maka ada pemotongan anggaran dari pusat yang jauh angkanya cukup signifikan. Maka kegiatan bukan berarti kegiatan COVID tidak penting, kegiatan-kegiatan nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antarumat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau
berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia Jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila berkat hidup